Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Selamat datang. Ya, kita saat ini nyusuri salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi. Nah, ini kita sedang di jalan ya, pakai motor. Ya, sebelum saya lanjutkan ya, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe channel saya, subscribe terlebih dahulu supaya saya makin bersemangat dan makin banyak video-video yang saya tampilkan dalam perjalanan-perjalanan saya. Baik, sobat, saya saat ini sedang berada di jalan masuk tadi dari lampu merah Cibitung belok kanan, dan ini saya berada di bawah jalan tol Laga Asih menuju ke akses tol Cikampek. Ya, jadi kalau jalan di sini nih enak. Kenapa? Kalau hujan nggak kehujanan. Ya, jalan ini sayangnya banyak tambalan, banyak lubang-lubang, jadi kudu hati-hati lewat jalan sini. Ya, hati-hati, banyak lubang ini, dan juga banyak mobil-mobil besar yang lewat. Ya, baik, ini kita belok ke kiri ya, arah jalan Samping Kalimalang. Di sebelah kiri saya ada Pul bis Sinar Jaya. Ya, kita lanjut. Ini alhamdulillah jalannya sudah rapi, sudah bagus. Paling kalaupun ada lubang sedikit. Dan di jalan ini pada hari-hari biasa sering terjadi kemacetan. Tapi sekarang sudah agak berkurang karena ini dibuat satu jalur. Ya, hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Saya coba menyusuri jalan ke arah kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi dan juga terbesar di Asia Tenggara, yaitu salah satunya kawasan industri MM2100. Ya, kita belok ke kanan, nyebrang Kalimalang. Ya, ada Pak Polisi tuh. Ya, biasalah polisi mengadakan pemeriksaan surat-surat kendaraan. Nah, kita pas berada di belakang mobil kontainer ini, mobil besar ya. Ya, kita ketutupan deh nih sama mobil kontainer ini. Ya, kita sudah masuk di jalan menuju kawasan ya. Di jalan ini lebar sih lebar, tapi sayangnya juga banyak jalan-jalan yang berlubang, sehingga kita kudu hati-hati, apalagi kalau di belakang truk kontainer atau tronton. Ya, hati-hati. Khawatir kesenggol sama mereka. Ya, kawasan ini atau jalan ini merupakan pintu masuk ke kawasan industri MM2100. Kalau hari-hari biasa jalan ini sering terjadi kemacetan. Ya, lumayan macet di sini, tapi alhamdulillah kemacetan ini sudah sedikit teratasi, terutama menuju penyeberangan penghubung antara jalan umum ini dengan kawasan industri MM2100. Kita menyeberangi jembatan yang merupakan jalan atau menyeberangi tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Nah, jembatan ini sekarang sudah dibagi dua. Jadi kita ke sebelah kiri ya, sudah satu jalur. Dulu jembatan ini cuma satu, jadi dua jalur, sehingga terjadi kemacetan sempit, harus gantian kendaraan yang lewat sini. Tapi sekarang ini sudah nggak lagi, sudah dibangun jembatan baru yang
jadinya satu jalur. Nah, di atas kita lihat ada jalan tol ya, jalan tol yang langsung dari Bekasi sampai ke Karawang. Nah, ini kita menyeberangi jalan tol. Nah, kita sudah melewati jembatan dan kita sudah masuk di kawasan MM 2100. Di depan sudah kelihatan tuh ada apartemen ya. Ini merupakan apartemen yang baru dibangun ya, baru dibangun di kawasan MM 2100. Sobat, kawasan MM 2100 ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar ya di Kabupaten Bekasi. Dan di kawasan ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan pabriknya di sini. Ya, ada Denso, yaitu pabrik pembuatan busi ya kalau nggak salah. Kemudian dulu ada Sony di sini, sebelah kiri ini dulu Sony, tapi sekarang sudah tutup. Kemudian ada juga pabrik Honda, ada pabrik Yamaha, ada pabrik makanan, minuman, ya, dan pabrik-pabrik kecil lainnya. Ya, ini banyak sekali. Nah, kawasan industri ini jalannya cukup bagus ya, karena memang ini dikelola oleh swasta, sehingga kondisi jalannya selalu bagus dan mulus. Ya, paling di sini sering banyak ada jenglengan atau polisi tidur atau portal, bukan portal namanya ya. Kenapa suka dibikin penghalang di jalan? Ya, karena di kawasan ini kadang-kadang suka dipakai sama anak muda untuk balapan motor liar, atau kalaupun nggak ada balapan motor liar, biasanya para pengendara motor itu sering kebut-kebutan gitu, jadi cukup membahayakan baik bagi pengendaranya maupun bagi orang lain. Makanya dibuatlah penghalang-penghalang atau jenglengan atau polisi tidur atau undukan di jalan ini. Ya, kita kudu hati-hati juga kalau jalan, kayak jangan ngebut. Kalau kondisi malam di kawasan ini nggak begitu sepi banget, karena memang di kawasan ini kan perusahaan 24 jam ya, selalu aktif ya. Dan memang di kawasan ini rata-rata ya pabrik itu mempekerjakan para pekerja itu dengan sistem 3 shift. Ada shift 1, shift 2, shift 3, sehingga tidak pernah sepi ya. Ya, kalau malam paling agak sepi sedikit lah, nggak begitu sepi-sepi banget. Jadi kalau jalan malam di sini nggak begitu khawatir, apalagi di kawasan ini ada patroli polisi kawasan yang selalu keliling ya. Jadi nggak begitu mengkhawatirkan kalau lewat jalan sini. Kawasan industri MM 2100 ini merupakan satu kawasan yang menghidupkan masyarakat sekitar ya. Pertama, tentunya masyarakat sekitar kawasan ini, penduduk pribumi sini tentunya banyak yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada di kawasan ini. Jadi banyak yang bekerja di pabrik-pabrik. Itu yang pertama. Kedua, ada juga yang memanfaatkan yang memang mereka itu punya tanah, punya lahan, atau tuan-tuan tanah katakanlah. Mereka itu banyak mendirikan rumah kontrakan atau kos-kosan. Ini jadi ladang penghasilan buat masyarakat sekitar ya. Di samping juga ada membuat warung, kios, toko dan lain sebagainya. Jadi perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya kawasan ini terbantu ya, jadi berkembang. Bahkan pendidikan mereka pun ikut berkembang. Yang tadinya tingkat pendidikannya rendah ya, ketika ada tuntutan untuk bisa masuk ke dalam pabrik-pabrik yang ada di kawasan ini, mereka mau nggak mau harus
harus sekolah lebih tinggi lagi. Jadi mereka bersaing dengan para pendatang untuk sekolah lebih tinggi. Jadi tingkat pendidikannya juga terdorong untuk bersekolah lebih tinggi. Di samping itu ada juga kelompok yang ketiga adalah mereka yang memanfaatkan adanya kawasan ini dengan berjualan di sekitar kawasan, baik menggunakan mobil, ya biasanya jualan bakso, jualan nasi dan lain sebagainya, atau dengan menggunakan motor, ya bisa ya jualan makanan atau minuman, atau dengan sepeda, bahkan ada yang dengan sepeda. Jadi dengan adanya kawasan ini, masyarakat sekitar itu ya yang melihat peluang ya mereka jualan. Ya pertanyaannya, emang di dalam pabrik mereka nggak ada kantin atau apa gitu tempat jualan? Ada sih, tapi ya para pekerja itu kadang-kadang kan ya lebih suka di luar, ya di luar pabrik, ya untuk makan, minum dan lain sebagainya. Mungkin juga lebih murah dan lebih variatif gitu, ya lebih variatif sehingga mereka bisa bebas di luar. Atau kadang-kadang kan truk-truk para pengangkut, ya pengangkut bahan-bahan baku itu suka nongkrong di luar, suka kongko-kongko. Nah jadi mereka memanfaatkan itu, masyarakat sekitar. Nah ini jalan kawasan ini bisa kita jadikan juga sebagai wisata murah, ya wisata murah. Misalnya kita dengan anak-anak, dengan keluarga jalan, ya bisa pakai motor atau pakai mobil, jalan-jalan santai di sini. Terutama ya saran saya di hari-hari libur, ya karena hari-hari libur itu kawasan nggak banyak yang beroperasi, bisa hari Sabtu maupun hari Minggu. Kita ngajak anak-anak kita di kawasan ini sambil keliling-keliling lihat kawasan, nanti berhenti di tempat-tempat yang mungkin kita lihat bagus, ya kita bisa makan, minum di situ. Ya, di sini juga ada tempat-tempat kuliner yang favorit loh. Ya silakan sobat-sobat, kalau mau tahu ya main ke sini kawasan. Terus pertanyaannya, kalau masuk kawasan ini bayar nggak? Nggak, masuk kawasan ini gratis, ya free. Jadi siapapun boleh masuk kawasan ini, ya. Jadi kita bebas masuk kawasan ini, bisa keliling kemana-mana. Nah inilah enaknya kita tinggal di Kabupaten Bekasi. Kita bisa menikmati kawasan industri MM2100 yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal, ya, baik untuk mungkin berusaha kalau mau, atau nih kita lihat bersepeda, ya santai-santai bersepeda pagi-pagi, atau kita punya komunitas sepeda, kita bisa santai di sini jalan-jalan, ya. Kemudian kita bisa pakai untuk ya apapun juga lah kita manfaatkan di kawasan ini, asal jangan berbuat yang tidak-tidak aja, ya. Ya maaf, ini juga kadang-kadang ada satu-satu di wilayah yang memang dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang negatif. Nah, ini sobat, perjalanan saya di kawasan MM2100. Kawasan ini luar biasa, sangat luas, ya. Kawasan ini sangat banyak perusahaan-perusahaan yang ada di sini, sehingga menjadi ladang, ya apapun juga buat masyarakat di sekitarnya, tukang ojek dan lain sebagainya. Terus mungkin ada yang nanya, kalau masuk kawasan ini ada kendaraan umum nggak? Ya nggak ada lah, nggak ada kendaraan umum yang masuk ke wilayah kawasan ini. Jadi nggak ada. Ada nggak trayek khusus untuk keliling-keliling di kawasan ini? Ya nggak ada. Atau ada penduduk sekitar yang memanfaatkan untuk jalan-jalan di kawasan ini? Yang nggak boleh juga, kan ada aturannya juga, ada security yang tentu akan memantau, ya kalau itu dilaporkan ke pihak manajemen pengelola kawasan, ya pasti nanti akan ditegur dan diusir. Ya jualan aja nggak boleh di pinggir kanan kiri jalan, nggak boleh, ya bikin tenda atau apa nggak boleh. Makanya
para pedagang itu rata-rata nomaden, pakai kendaraan, pakai motor ataupun sepeda atau pakai mobil ya. Jadi kawasan ini steril dari para pedagang kaki lima, para orang-orang yang berjualan, steril, nggak boleh ya. Dan tentunya pihak perusahaan pun tentu akan ya ingin wilayahnya steril lah, nggak ada yang dagang. Kalaupun ada pedagang, itu ada di tempat-tempat khusus yang memang disediakan oleh pihak pengelola kawasan. Yang ada di sini untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kawasan adalah baik kendaraan pribadi, kendaraan pengangkut bahan-bahan atau material perusahaan, ya bahan baku dan lain sebagainya, atau hasil dari kawasan ini, dan juga kendaraan angkutan karyawan, ya biasanya berupa bus, ya boleh masuk sini. Kalau kendaraan umum pengangkut penumpang nggak boleh. Nah, kalau Gojek atau ojek online atau taksi online boleh nggak? Ya boleh, karena kan itu sifatnya tidak tetap ya, sifatnya insidental sewaktu-waktu. Nah, ini kita sudah ada di perbatasan ya. Ini kali ini penghubung antara kawasan Cibitung, karena kawasan MM 2100 itu ada di kawasan Cibitung. Namun dalam pengembangannya kawasan MM 2100 ini berkembang sampai menyeberang ke Cikarang ya, Cikarang bagian mana nih. Jadi kita sudah masuk di kawasan MM 2100 tapi bagian Cikarang ya. Ini sering dijadikan orang untuk jalur alternatif ke Cikarang ya, makanya ramai terus jalan sini ya. Kita berhenti sebentar di pos ya, pos security, karena ada keperluan sedikit ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.